Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata praktikum yang baru, yaitu PKB atau pengantar kecerdasan buatan. Hari ini kita akan bahas tentang machine learning. Kita akan bahas machine learning itu dari pertemuan 1 sampai 4. Oke, sekarang kita masuk ke video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata praktikum baru, yaitu PKB, atau bisa dikatakan tuh pengantar kecerdasan buatan. Nah, mata praktikum ini kita akan bahas machine learning. Ini dari pertemuan 1 sampai 4 kita bahas machine learning. Nah, machine learning pasti udah pada tahu lah ya, mesin belajar. Jadi artinya kayak model AI gitu, loh. Jadi kita akan bahas kenalannya dulu si machine learning ini. Nah, softwarenya kita pakai Google Colab. Kita pakai Google dulu. Yang kalian butuh cuma internet sama Google Chrome aja. Tapi kalian mau pakai browser lain juga nggak masalah. Misalnya ini Google Colab. Terus ya pakai yang Google Colab ini. Nah, yang Google Colab ini. Nah, untuk bikin machine learning itu bahasa pemrogramannya pakai Python. Berarti extensionnya IPYNB. Nah, kalau keluarnya kan begini. Nah, terus kalau mau bikin baru, ke new notebook. Agak lama sih loadingnya. Nah, munculnya yang kayak gini nih. Ini bisa apa kalian mau ganti nama dulu, misalkan pertemuan 1 PKB. Dah. Nanti kan save-nya ini ke Google Drive kalian. Sebaiknya kalian konekin dulu akun Google kalian, Google kalian sering kalian buka di Google Drive. Nah, kita bikin dulu nih. Ini pakai itu ya, para Python ya. Masih dapat tahu lah ya. Nah, buat kalau langsung jalanin, tinggal aja begini. Kalau udah ketik langsung play aja di sini. Terus kalian bikin lagi code baru. Misalkan ini delete aja. Nya A sama dengan 5, B sama dengan 10. Terus kalian bikin kode baru lagi, C sama dengan A plus B. Hasilnya harusnya 15. Masalah. Agak lupa sih. Pokoknya ini nggak tahu bener apa enggak ya. Coba aja. Saya udah lupa nih pakai Python di Monmap aja. Nah, digunakan. Misalkan kalian bikin deklarasi, terus kalian print di sini, boleh. Oke, saya ulang ya. Ini misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 10, C itu hasil dari INT A plus B. Terus kalian mau bikin lagi buat outputnya, print
terus running deh. Udah, mau running langsung di sini boleh, mau ini cuma deklarasi runningnya di sini juga boleh, bebas gitu. Ini saya langsung saja ke codingan intinya. Oke, kita lanjut. Maaf agak saya pause atau saya potong karena ini codingannya beneran banyak sampai bawah. Jadi saya akan menjelaskannya tuh secara persel. Yang pertama itu adalah kita import dulu library-nya. Kita pertama import NumPy SMP, itu fungsinya untuk sebagai operasi matematika untuk list array. Jadi kita akan bikin array. Terus yang kedua tuh ada import matplotlib. Plotlib itu dia buat visualisasi si plot ini, si apa pokoknya bentuk gambar gitu deh pokoknya. Terus habis itu kita from layers dataset, models dan lain-lain. Kalau seperti dance itu dia menampilkan array. Kalau dia menampilinnya itu pakai MNIST. Nah, MNIST ini dia biasanya tuh berisi dari ribuan gambar angka dari 0 sampai 9. Terus menggunakan modelnya itu secara sekuensial atau terurut. Scalarnya itu dia untuk mengevaluasi si model ini, si model hasil yang kita akan keluarkan nantinya. Terus habis itu ini sel keduanya ada xtrain, ytrain, xtest dan ytest. Itu adalah ini termasuk atau fungsinya sebagai untuk memunculkan shape. Nah, kita akan main di sini nih, xtrain, ytrain, xtest dan xtest, MNIST to MNIST. Nah, oh ya, untuk buat jalanin di pakai Google Colab ini, itu kalian harus jalanin per shell, dengan semua shell. Maksudnya jangan ini apa shell, ini di coding terus running ini doang. Kalau running ini doang nggak bisa, jadi harus running per shell karena biar ketahuan mana yang salah gitu. Yang penting pas nanti akhir kan ketahuan tuh yang salah yang di mana, berarti langsung maju ke atas gitu. Misalnya udah di running, ini udah di running. Nah, ini udah di running, tapi di running ada yang salah. Salahnya tuh ada yang kedua ini, berarti ini udah ketahuan karena udah running duluan. Nah, itu biasanya dataset itu berupa gambar tapi dijadikan list array yang di sini. Nah, ini shape yang ini nih. Xtrain, kita mainin dari xtrain. Pertama kita run dulu. Ini running, dia kan download dulu. Nah, terus kita running yang ini nih, print data shape atau dimensi data nih xtrain.shape. Jadi kan membuat ini list array si bentuk sisi data 2828 ini vektor 60.000 itu tuh kalau tidak salah ya, ini banyak data, tapi kalau saya salah atau dikoreksi, ini 60.000 itu kalau saya itu banyak data. Nah, ini arraynya 3 dimensi karena ini 3 nih, array 3 dimensi. Terus yang kedua, yang ini nih, ini keempat ya. Nah, kita mainin extract the test. Ini dia main untuk menormalisasi nih, buat normalisasi arraynya, karena dia tuh komputer tuh biasanya lebih suka atau lebih terbiasa dengan rentang yang rendah. Ya, oh salah, maaf. Yang ini tuh buat yang ini nih. Yang tadi yang normalisasi itu nanti selanjutnya. Kalau yang ini untuk buat merubah yang tadinya ini 3 dimensi menjadi 2 dimensi, array 2 dimensi maksudnya. Yang tadi, kalau yang ini kan array 3 dimensi, ini array 2 dimensi, kita rubah biar nggak terlalu ribet bacanya. Iya, array 2 dimensi kayak gini. Nah, yang ini nih baru saya jelasin tadi, ini normalisasi tingkat kecerahan dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Kenapa melakukan ini? Karena kan komputer itu biasanya lebih terbiasa dengan rentang angka yang rendah. Jadi
biar pemrosesannya cepat gitu, langsung keluar kayak gini. Ini setiap angka-angka tiap aku apa ya, ini angkanya tiap orang beda-beda gitu, nggak selalu sama biasanya ya, pada umumnya tuh biasanya nggak selalu sama. Terus selanjutnya adalah nih membuat kategori. Ini jadi filenya ini merubah, atau ini yang pertama kita buat label dulu dari folder dataset menjadi kategori, terus kita mainin untuk di koordinat ytrend dan ytest, kita mainin di sini. Terus kita buatin array kayak gini nih, filenya 32. Nah yang ini kita melakukan memunculkan model datanya. Kita main model datanya, dan input itu adalah pokoknya semua codingan ini untuk melakukan input data sebanyak 6 input nih. 6 input ini nih, yang ini nih 6 input ini biasanya untuk menginput data sebanyak 6 input atau vektor sebanyak si jumlah input vektor ini. Nah kita kan 6 underscore input ini udah deklarasiin, jadi udah deklarasiin dengan angka 28 kali 28, jadi ada atas tadi di shell ketiga apa 2 gitu, dengan 28 itu adalah vektornya. Terus modalnya sekuensial. Terus ini modal add-nya kita mau menggunakan 500 layer kayaknya. Terus activation menggunakan relu. Terus yang ini modal add-nya ada 10. Dia akan membuat output sebanyak 10 dari 0 sampai 9. Terus dia pakai aktivasinya adalah softmax. Terus kita compile si model ini. Yang pertama kita loss, masukkan dengan teksnya itu atau stringnya itu kategorikal cross entropy, optimizernya itu Adam, matrix itu akurasi. Optimizer itu adalah untuk mengatur si learning rate-nya. Terus untuk matrixnya ini dia membuat untuk melatih akurasi si matrix ini nih. Nah yang tadi ya loss tadi nih, yang loss itu dia untuk mengukur informasi yang hilang. Oh ya tadi sedikit ada kesalahan, 500 ini jumlah layernya. Nah kemudian kita bikin fit atau melakukan mencoba membaca data. Kita ambil dari xtrend dan ytrend. Bantuan koordinat pakai model .fit. Nah, jadi kita menggunakan epoch. Epochnya itu fungsinya itu adalah memberikan jumlah looping read data. Berarti si epoch ini untuk mengukur jumlah looping untuk membaca data. Berarti kan epoch sama dengan 15. Berarti kan dia akan membaca sebanyak 15 data atau mengulang sebanyak 15 kali. Nah, batch size itu adalah jumlah data yang diinput. Data yang diinput itu berarti kita masukkan input sebanyak 200. Terus validationnya itu kita validasi pakai xtest dan ytest. Nah, terus kita running deh. Emang di sini rada lama sih. Kita running dulu. Mana tadi yang muncul tadi tuh tadi matriksnya. Pokoknya tadi matriksnya gitu deh. Kita dulu ya.
Ini datanya lumayan banyak sih. Mana nih pokoknya nanti saya coba-coba lagi. Pokoknya keluarnya kayak gitu. Apa? Pokoknya yang tadi loading tadi nih. Di loading. Nanti saya coba lagi. Ya, kita skip dulu. Terus mode save page-nya itu untuk nge-save apa yang udah disimpan yang terakhir tadi. Terus habis itu kita membuat grafiknya atau konfigurasi si PLT atau di Matplotlib tadi. Nah, kalian coding aja, kalian bisa post dulu di sini. Nah, ini kita buat kelasnya untuk buat si tabel ininya nih, buat tabel confusion matrixnya. Ini kalian coding. Nah, habis itu kalian memprediksi si angka di dalam tabel array tadi. Dan arraynya kan ada berapa tuh? Ini kan array kan banyak nih. Arraynya ada berapa? Kayak tadi sempat kehapus. Kita saya coba coding lagi sebentar ya. Oke, maaf tadi ada kesalahan. Jadi kalau tadi muncul error tadi, kalian mesti coba run all atau run semuanya, semua codingannya semua di run all dulu, biar yang paling atas bakalan turun sampai ke bawah, bakal ngefixin yang tadi. Nah, ini yang tadi nih, yang extract tadi pakai epoch tadi nih, jika kelihatan tuh yang loading gitu kan, berarti dia kan membaca sebanyak 15 data ya. Oke, sekarang masuk ke sini, kita buat modelnya, PLT nya. Kalian coding aja nih, coding aja yang ini nih, kalian coding yang ini. Nah, kalian aja kayak gini nih hasilnya. Nah, ini kita ngeprediksi angka yang ada di NP. Ini kalau nggak salah hasilnya tuh gini. Ntar ini kayaknya kehapus deh, tadi saya muncul angka prediksi angkanya. Ntar ya. Udah, oke lanjut. Jadi ini kehapus, jadi bikin lagi. Ini selanjutnya kita memprediksi number dari array tadi. Memprediksi numbernya angkanya berapa sih di sini nih. Di sini ya Bu, itu angka 7. Angka yang ini pakai label tes yang tadi. Nah, ini munculnya angka dari ini adalah angka 7. Terus yang ini yang labelnya 6 ini keluar angka 7 juga. Nah, ini buat di gambarnya Matplotlib-nya itu berarti visualisasi dari gambarnya. Kalian kalau mau rubah angkanya juga boleh, mau 555, mau 5444, tapi di sini kalau yang di sini berarti harus kalian rubah dulu. Tapi coba ini 55, ini 55. Prediksinya berapa sih? 3, 55.
3 ini 5 3. Nah, dah sekian codingan ini, activity-nya sekalian kalian baca. Sekian dari video ini, kurang lebih mohon maaf apabila durasinya terlalu panjang. Silakan kalian tonton dari awal aja sebelum praktikum, gak boleh, karena ini daripada kalian memakan waktu banyak dan takut kehabisan waktu mengerjakan activity. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, sekian video dari ini. Terima kasih nonton sampai habis. Mohon maaf kalau durasinya terlalu panjang. Mudah-mudahan kalian paham dengan codingan tadi. Oke, sekian dari video ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.